Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena atas rahmatnya pada kesempatan hari ini berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Lucy Nabila Sabitri dengan NIM C1C023074. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Masuk ke dalam perkembangan awal akuntansi, pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikiran akuntansi pada awal perkembangannya merupakan ahli matematika seperti Luca Paciolin dan Musa Al-Khwarizmi. Eh, Akuntansi dalam Islam merupakan alat tool untuk melaksanakan perintah Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha, implikasi lebih jauh, akuntansi adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan, hak dan kewajiban sehingga menjadi pelaporan yang terpadu dan konversif. Islam memandang akuntansi tidak hanya sekedar dari ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam, Islamic value sesuai ketentuan syariah. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim perkembangan dari peradaban Barat sejak Fasiolin. Padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya terlihat lebih jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik. Lalu masuk ke dalam sejarah dari akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia dari sejak zaman prasejarah. Keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai value dan mulai mengenal sistem moneter monetary system. Bukti tentang pencatatan bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman Babilonia 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi 2250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepentingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Walaupun akuntansi telah dimulai dari sejak zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Paciolin sebagai bapak akuntansi modern. Paciolin seorang ilmuwan dan pengajar di universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445 merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494. Lalu masuk ke dalam perkembangan akuntansi syariah. Tinjauan histori yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syariah tidak lepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Karena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi, konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga penyewa akuntan khusus. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut Katibul Anwal, pencatatan keuangan. Lalu masuk ke dalam munculnya akuntansi syariah ini didorong oleh berbagai hal berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan religius masyarakat. Yang kedua untuk meningkatkan tuntunan kepada etika dan tanggung jawab sosial. Selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. Yang ketiga itu semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi ketuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Yang keempat itu ada kebaikan umat Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. Yang kelima itu adalah kebangkitan Islam baru. Yang keenam ada perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri. Yang ketujuh adalah kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat.
dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan. Yang kesembilan itu adalah kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban dan pengawasan harta umat, misalnya dalam baitul mal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya. Lalu masuk ke dalam prosedur dan istilah yang digunakan. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dahulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Faciolin. Dengan begitu kita tahu bahwa Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Allah telah turun pada tahun 610 Masehi, yaitu 800 tahun lebih dahulu dari Luca Faciolini yang terbitkan bukunya pada tahun 1494. Lalu masuk ke dalam prinsip akuntansi syariah yang ada dalam prosedur dan istilah yang digunakan. Yang pertama itu adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut jelas dan tidak menyesatkan. Yang kedua itu adalah prinsip konsistensi. Prosedur yang digunakan sebagaimana yang disepakati di awal harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu adalah prinsip dasar akrual. Kas yang diakui pada saat terjadinya, sebagaimana gambaran adalah seorang ibu yang ingin membeli barang tertentu tetapi lupa membawa uang. Sang penjual mempersilahkan untuk membawa terlebih dahulu barang tersebut. Sang ibu mengatakan akan langsung kembali tetapi sehingga baru mengembalikan keesokan harinya. Apabila seperti itu, uang ibu termasuk ke dalam hitungan kas pada hari di mana barang dibawa. Yang keempat itu adalah prinsip nilai tukar yang sedang berlaku. Harta, hutang, modal, laba, dan elemen-elemen lain dari laporan keuangan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku, sebagaimana gambaran sebuah laporan berisi sebuah transaksi beberapa bulan yang lalu. Yang kelima itu adalah prinsip penanding. Beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Lalu masuk ke dalam hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Atsala 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sisi kita dapat melihat hubungan antara Luca Paciolin dalam akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Paciolini selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab, dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Lalu dapat disimpulkan dari materi ini adalah akuntansi dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan perintah Allah dalam mencatat transaksi secara jujur dan jelas, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat diketahui dengan baik. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip syariah. Perkembangannya didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam serta meningkatkan transaksi berbasis syariah, termasuk di Indonesia yang terus mengembangkan standar akuntansi syariah melalui kajian akademis dan lembaga terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.